Anda bangun, dan alih-alih kasur kental biasa atau suara alarm mobil tetangga Anda kembali sadar di tempat tidur yang begitu lembut, sehingga terasa seperti Anda mengambang di awan propaganda yang disponsori negara. Anda membuka mata, dan hal pertama yang Anda lihat bukanlah ponsel atau tumpukan cucian. Itu adalah dua potret besar dan bercahaya dari seorang ayah dan kakek yang tersenyum pada Anda dengan semacam intensitas yang baik hati. Sedikit menakutkan, Anda tidak berada di apartemen Anda lagi. Anda berada di kediaman Ryongsong di Pyongyang, dan selama 24 jam ke depan, Anda adalah bos besar, pemimpin tertinggi, orang yang benar-benar memiliki negara. Dan karena kita membuatnya malas tapi nyata, mari kita bahas seperti apa hari dalam hidup Anda ketika Anda adalah pria paling terisolasi di planet ini, tanpa bahasa yang mewah dan berbunga-bunga, atau bulu AI yang biasa. Jadi, Anda berbaring di sana. Dan bahkan sebelum Anda bisa berpikir untuk menekan tombol tunda yang tidak ada, pintu kamar tidur Anda, yang mungkin cukup tebal untuk menghentikan tangki, berayun terbuka. Dalam perjalanan sekitar selusin orang dengan seragam hijau zaitun yang segar, membungkuk begitu rendah sehingga Anda khawatir mereka akan benar-benar terbalik. Ini adalah orang-orang dari Komando Pengawal Tertinggi. Seluruh pekerjaan mereka, seluruh alasan mereka keberadaan, adalah untuk memastikan Anda tidak mendapatkan potongan kertas. Kita berbicara tentang detail keamanan sekitar 100.000 orang yang didedikasikan hanya untuk Anda. Itu terlalu berlebihan, tentu saja, tetapi ketika Anda telah menghabiskan beberapa dekade membuat seluruh dunia gugup, Anda cenderung sedikit gelisah tentang keselamatan Anda sendiri. Anda bangun, dan hal pertama yang Anda perhatikan adalah keheningan. Pyongyang adalah kota berpenduduk 3 juta orang, tetapi dari istana Anda tidak dapat mendengar satu klakson pun atau anjing menggonggong. Ini adalah ketenangan yang direkayasa, keheningan yang membutuhkan banyak uang untuk pemeliharaan. Anda menuju sarapan, dan disinilah kenyataan pekerjaan baru Anda mulai muncul. Anda duduk di meja yang dapat menampung 30 orang, tetapi itu hanya Anda. Makanannya luar biasa. Kita berbicara tentang sashimi kelas atas, mungkin daging sapi Kobe yang diselundupkan melalui perusahaan cangkang di Singapura, dan jenis konyak Prancis yang harganya lebih mahal daripada mobil yang layak. Tapi inilah penendangnya, dan itu adalah sesuatu yang harus Anda pikirkan jika Anda akan memainkan peran ini dengan benar. Saat Anda memperdebatkan apakah akan memiliki croissant lain, sekitar 40% subjek. Anda bertanya-tanya, dari mana semangkuk bubur jagung mereka berikutnya berasal? Itulah logika inti Korea Utara. Ini bukan tentang kesetaraan, ini tentang sistem Songbun. Ini pada dasarnya adalah skor kredit sosial pada steroid yang dimulai kembali pada tahun 50-an. Jika kakek buyut Anda melawan Jepang, Anda setia dan Anda bisa tinggal di apartemen mewah di Pyongyang dengan pemandangan sungai Taedong. Jika nenek moyang Anda adalah tuan tanah atau bekerja untuk Amerika, Anda bermusuhan. Dan hidup Anda pada dasarnya adalah lingkaran penambangan batubara dan kelaparan yang tidak pernah berakhir. Anda sebagai pemimpin adalah satu-satunya yang duduk di luar sistem ini. Anda adalah sistemnya. Saat Anda makan, seorang pria dengan clipboard mulai membacakan pengarahan pagi Anda. Ini bukan laporan berita seperti yang biasa Anda lakukan. Ini adalah daftar berapa banyak orang yang memujamu kemarin dan pembaruan status tentang musuh abadi. Anda mendengar tentang provokasi imperialis terbaru dari AS dan Korea Selatan. Anda diberitahu bahwa orang-orang bekerja lebih keras dari sebelumnya karena bimbingan brilian Anda. Ini adalah perjalanan ego yang aneh, tetapi Anda menyadari dengan cepat bahwa Anda tidak dapat mempercayai sepatah kata pun. Dalam sistem di mana mengatakan, yang sebenarnya dapat membuat Anda dikirim ke kamp kerja paksa, semua orang hanya memberitahu Anda apa yang menurut mereka ingin Anda dengar. Anda adalah orang yang paling kuat di ruangan itu, tetapi Anda juga yang paling dibohongi. Itulah trade-off-nya. Setelah sarapan, Anda harus melakukan beberapa bimbingan lapangan. Ini adalah langkah klasik untuk seorang Kim. Anda melompat ke Mercedes lapis baja Anda, yang sekali lagi seharusnya tidak ada di sana karena sanksi PBB. Tetapi undang-undang adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki armada pribadi pesawat kargo. Milik Anda mungkin adalah Maybach S600 Guard. Anda berkendara melalui jalan-jalan Pyongyang, dan itu seperti berada di lokasi syuting. Bangunan-bangunan itu dicat dengan warna-warna pastel yang cerah dan aneh. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat catnya mengelupas dan balkonnya kosong. Tidak ada iklan, tidak ada papan reklame untuk Coca-Cola atau film Marvel terbaru.
Sebaliknya ada tanda-tanda merah besar dengan huruf putih yang mengatakan hal-hal seperti, mari kita semua hidup sesuai dengan gaya kita sendiri, atau pertahankan markas revolusi dengan hidup kita. Anda tiba di pabrik traktor, atau mungkin peternakan jamur. Tugas Anda adalah menunjuk sesuatu. Anda menunjuk ke traktor, dan 10 orang berjas dengan panik mencoret-coret di buku catatan kecil, seperti Anda baru saja mengungkapkan rahasia fusi dingin. Anda memberitahu mereka bahwa traktor harus lebih merah atau jamur terlihat bahagia, dan mereka bertindak seperti itu adalah hal paling mendalam yang pernah mereka dengar. Melelahkan menjadi sepintar ini sepanjang waktu, bukan? Tapi mari kita masuk ke hal-hal berat, karena menjadi pemimpin bukan hanya tentang menunjuk sayuran. Anda menuju ke bunker untuk bertemu dengan jenderal top Anda. Orang-orang ini sudah tua, dada mereka ditutupi dengan begitu banyak medali, sehingga mereka terlihat seperti mengenakan chainmail, dan mereka takut pada Anda. Disinilah Anda berbicara tentang pencegah. Kita berbicara tentang program nuklir. Sekarang, dari perspektif analitis yang malas, mengapa negara yang bahkan tidak bisa menyalakan lampu di malam hari menghabiskan miliaran dolar untuk nuklir? Bukan karena Anda penjahat buku komik. Itu karena pelajaran Gaddafi. Anda melihat apa yang terjadi pada Libya, Anda melihat apa yang terjadi pada Irak. Orang-orang itu tidak memiliki nuklir, dan mereka berakhir di parit atau di tiang gantungan. Bagi Anda, rudal itu adalah satu-satunya alasan AS belum mencoba untuk membebaskan negara Anda. Mereka adalah polis asuransi jiwa Anda. Anda melihat cetak biru untuk Hwasong 17. Rudal yang secara teoritis dapat menghantam Los Angeles, dan Anda menyadari bahwa selama Anda memilikinya, Anda tidak tersentuh. Ini adalah cara hidup yang berantakan dan berbahaya, tetapi di dunia Anda, itu adalah satu-satunya cara untuk tetap dalam permainan. Tengah hari bergulir, dan Anda memutuskan untuk memeriksa pasukan lain Anda yang tidak menggunakan tank. Anda berbicara tentang Biro 121. Ini adalah peretas Anda. Sementara seluruh negara menggunakan intranet, yang pada dasarnya merupakan versi digital dari papan pengumuman perpustakaan, orang-orang ini adalah elit. Merekalah yang meretas Sony karena film Seth Rogen, dan merekalah yang menghabiskan hari-hari mereka mencuri miliaran cryptocurrency untuk mendanai gaya hidup Anda. Karena Anda tidak dapat mengekspor batu bara atau tekstil seperti negara biasa karena sanksi, Anda telah beralih ke kejahatan dunia maya. Ini adalah sentuhan modern yang aneh untuk negara yang masih menggunakan truk pembakaran kayu di pedesaan. Anda menyadari bahwa Anda pada dasarnya menjalankan sindikat kejahatan terorganisir besar-besaran seukuran negara. Makan siang adalah pesta lain, tetapi Anda mulai merasakan beban paranoia. Anda tahu bahwa setiap orang di ruangan ini memiliki file di dalamnya. Anda tahu bahwa jika paman Anda sendiri mulai terlihat terlalu populer, Anda mungkin harus menghapusnya, seperti yang dilakukan Kim yang asli pada tahun 2013. Kekuasaan di Korea Utara adalah permainan zero sum. Anda tidak dapat membagikannya. Jika Anda memberi orang lain sedikit otoritas, mereka mungkin menggunakannya untuk memasukkan peluru ke belakang kepala Anda. Jadi, Anda membuat semua orang gelisah. Anda mengocok jenderal Anda membersihkan orang untuk kejahatan ideologis, dan Anda memastikan bahwa semua orang tahu kelangsungan hidup mereka sepenuhnya tergantung pada keinginan Anda. Di sore hari, mungkin Anda mengunjungi sekolah. Anak-anak sangat berbakat. Mereka memainkan akordeon dengan presisi yang hampir robotik. Mereka menyanyikan lagu-lagu tentang bagaimana mereka ingin tumbuh dewasa dan melenyapkan Amerika. Dan mereka melakukannya dengan senyum terbesar yang pernah Anda lihat. Ini adalah cucian otak total, tetapi sudah berlangsung selama 70 tahun. Mereka tidak tahu bahwa internet itu ada. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang di Korea Selatan hidup di negeri ajaib neon futuristik. Mereka berpikir seluruh dunia adalah tempat yang gelap dan berbahaya, dan bahwa Anda adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara mereka dan kehancuran total. Ini adalah kebohongan yang berat untuk dipertahankan, tetapi itu adalah fondasi dari kekuatan Anda. Anda memutuskan untuk kembali ke istana dan beristirahat. Anda pergi ke bioskop pribadi Anda. Anda memiliki banyak koleksi film. Rumor mengatakan bahwa Kim adalah penggemar berat James Bond dan Rambo. Sungguh ironis. Anda menghabiskan sepanjang hari memberitahu orang-orang Anda bahwa budaya barat adalah racun yang akan membusuk otak mereka. Dan kemudian Anda menghabiskan malam Anda menonton film blockbuster Hollywood. Anda bahkan mungkin memiliki beberapa barang mewah kelas atas yang dikirimkan. Kita berbicara tentang jam tangan Swiss, kulit Italia, mungkin beberapa sepatu Keds designer. Semua itu datang melalui jaringan perusahaan depan yang kompleks di tempat-tempat seperti Vladivostok atau Dalian.
Dunia mencoba mengunci Anda, tetapi jika Anda memiliki cukup uang tunai, merek-merek mewah dunia akan selalu menemukan jalan ke pintu Anda. Saat matahari mulai terbenam, Anda melihat ke Pyongyang dari balkon Anda. Kota mulai gelap, bukan karena orang sedang tidur, tetapi karena tidak ada cukup listrik untuk menjaga lampu tetap menyala. Dari luar angkasa, negara Anda adalah lubang hitam antara cahaya terang Tiongkok dan Korea Selatan. Tapi istana Anda, itu bersinar. Anda memiliki generator, Anda memiliki yang terbaik dari segalanya, dan itulah kenyataan utama menjadi pemimpin. Anda adalah raja kuburan, makan malam adalah urusan negara. Anda memiliki Moranbong Band yang bermain. Wanita-wanita ini adalah bintang terbesar di negara ini, dan mereka tampil hanya untuk Anda dan beberapa kader top. Mereka bernyanyi tentang kemuliaan pesta, dan ritmenya menarik, tetapi liriknya adalah tentang mati untuk revolusi. Anda melihat orang-orang di sekitar Anda. Mereka semua berusia di atas 60, mereka semua kelebihan berat badan karena terlalu banyak makanan kaya dan stres, dan mereka semua mengawasi Anda dari sudut mata mereka untuk melihat apakah Anda menikmati pertunjukan. Jika Anda tidak bertepuk tangan, mereka tidak bertepuk tangan. Jika Anda tertawa, mereka tertawa. Ini seperti berada di ruangan yang penuh dengan cermin, dan setiap cermin hanya memantulkan wajah Anda sendiri kembali ke arah Anda. Larut malam, Anda kembali ke kamar Anda. Hari sudah berakhir. Anda selamat 24 jam tanpa kudeta, tanpa upaya pembunuhan, dan tanpa secara tidak sengaja memulai Perang Dunia III. Anda menyadari bahwa menjadi Presiden Korea Utara bukan tentang memimpin dalam cara kita memikirkannya. Ini tentang pemeliharaan. Ini tentang menjaga piring tetap berputar. Anda harus membuat militer bahagia sehingga mereka tidak melenyapkan Anda. Anda harus memberi makan para elit agar mereka tetap setia. Anda harus membuat orang-orang ketakutan agar mereka tidak memberontak. Dan Anda harus membuat seluruh dunia gugup sehingga mereka tidak campur tangan. Ini adalah keberadaan yang menyedihkan dan sepi. Anda memiliki semua kekuatan di dunia, tetapi Anda tidak dapat mempercayai bayangan Anda sendiri. Anda tidak bisa berjalan-jalan di taman tanpa 1000 penjaga. Anda tidak dapat melakukan percakapan nyata dengan siapapun karena mereka semua hanyalah karakter dalam drama yang Anda tulis untuk mereka. Pikirkan tentang skala penipuan sebentar. Kita berbicara tentang tempat di mana buku-buku sejarah ditulis ulang setiap kali seorang pemimpin baru mengambil alih. Biografi resmi. Anda mungkin mengatakan bahwa Anda belajar mengemudi pada usia 3 tahun dan bahwa Anda memukul 11 lubang dalam satu saat pertama kali bermain golf. Di negara normal, orang akan menertawakan itu. Tetapi di negara Anda, orang harus mengangguk dan bertindak seolah-olah itu adalah keajaiban. Jika Anda yang bertanggung jawab, Anda mulai bertanya-tanya setelah beberapa saat, apakah Anda benar-benar melakukan hal-hal itu? Ketika semua orang di sekitar Anda memperlakukan Anda seperti dewa selama beberapa dekade, cengkeraman Anda pada realitas tidak tergelincir begitu saja, itu menghilang. Anda mulai mempercayai hype Anda sendiri karena tidak ada yang cukup berani untuk memberitahu Anda bahwa Anda hanya seorang pria dengan setelan aneh dengan potongan rambut yang buruk. Dampak psikologis dari itu sangat besar. Anda terus-menerus mencari tanda-tanda pengkhianatan. Apakah jenderal itu bertepuk tangan selama 5 detik lebih sedikit dari yang dia lakukan kemarin? Apakah menteri itu terlihat terlalu nyaman dengan duta besar Tiongkok? Anda harus menjadi psikolog amatir dan algojo profesional pada saat yang bersamaan. Anda mengelola pengadilan yang lebih mirip Tudor atau Borgia daripada pemerintahan modern. Ini semua tentang garis keturunan dan tes loyalitas. Dan mari kita jujur, itu bukan gaya hidup malas. Itu adalah stres tinggi, kelangsungan hidup 24/7. Lalu ada infrastruktur. Anda memiliki jalan raya besar dan kosong yang cukup lebar untuk mendaratkan pesawat, tetapi tidak ada mobil. Mengapa? Karena Anda membutuhkan jalan-jalan itu untuk menggerakkan peluncur rudal seluler Anda dengan tergesa-gesa jika imperialis memutuskan untuk menyerang. Segala sesuatu di negara Anda adalah penggunaan ganda. Gedung apartemen itu mungkin memiliki bunker di bawahnya. Stasiun kereta bawah tanah itu, ini adalah tempat perlindungan bom. Seluruh bangsa adalah benteng. Anda adalah komandan kapal induk raksasa yang kelaparan yang berlabuh secara permanen di Laut Jepang. Dan jangan sampai saya mulai dengan situasi internet. Anda memiliki akses ke web nyata, jelas. Anda dapat melihat apa yang orang katakan tentang Anda di Reddit atau Twitter. Anda dapat menonton meme terbaru. Tapi orang-orang Anda, mereka memiliki Kwangmyong. Ini adalah intranet dengan mungkin beberapa ribu situs yang disetujui negara.
Ini seperti terjebak di tahun 1994, tetapi tanpa kebebasan atau musik yang keren. Anda menghabiskan hari Anda untuk memastikan mereka tidak pernah melihat seperti apa kehidupan di seberang perbatasan. Anda harus memblokir sinyal dari TV Korea Selatan. Anda harus memburu orang dengan DVD selundupan. Ini adalah pertempuran terus-menerus melawan informasi, karena informasi adalah satu-satunya hal yang dapat menghancurkan rezim Anda lebih cepat daripada bom nuklir. Begitu orang menyadari bahwa mereka telah dibohongi tentang bagaimana seluruh dunia hidup, permainan berakhir. Jadi, Anda menghabiskan hari kekuasaan. Anda pada dasarnya memainkan permainan besar memukul tahi lalat. Setiap kali sedikit kebenaran muncul, Anda harus menghancurkannya. Setiap kali seseorang menjadi sedikit terlalu mandiri, Anda harus mengendalikan mereka. Anda adalah manajer mikro terbaik. Anda memeriksa kualitas batu bara, moral pasukan, kesetiaan para siswa, dan status pengayaan plutonium sekaligus. Sungguh mengherankan Anda punya waktu untuk makan steak mewah itu. Tapi bagian yang paling aneh adalah kalender Juche. Ini bukan tahun 2026 untuk Anda. Ini Juche 115. Negara Anda benar-benar memulai kembali waktu berdasarkan kelahiran kakek Anda. Itulah tingkat ego yang kita bicarakan. Anda tidak hanya menguasai ruang, Anda menguasai waktu itu sendiri. Anda adalah awal dan akhir dari realitas umat Anda. Bayangkan sejenak keanehan Office 39. Itu celengan pribadi Anda. Ini adalah departemen rahasia yang didedikasikan sepenuhnya untuk memastikan Anda memiliki aliran mata uang keras yang konstan. Kita berbicara tentang segala hal mulai dari mencetak uang kertas Amerika Serikat palsu ratusan dolar berkualitas tinggi, supernotes yang sangat bagus, sehingga benar-benar mengkhawatirkan Departemen Keuangan Amerika Serikat, hingga menjual emas, dan bahkan lebih banyak barang terlarang. Anda pada dasarnya adalah CEO dari operasi penyelundupan global. Saat Anda memberikan pidato tentang kemurnian revolusi, agen Anda berada di kota-kota pelabuhan di seluruh dunia, menukar apapun yang mereka bisa dengan uang tunai yang Anda butuhkan untuk menjaga jenderal Anda di Mercedes dan konyak. Meskipun kedengarannya aneh, Pleasure Squad adalah lembaga harfiah yang dikelola negara. Ini bukan rumor atau berlebihan, itu adalah Kipumjo. Para wanita muda ini pada dasarnya direkrut dari sekolah-sekolah di seluruh Korea Utara oleh Departemen Organisasi dan Bimbingan Komite Pusat. Prosesnya klinis dan tidak manusiawi. Pramuka mencari anak perempuan dengan tinggi badan tertentu, kulit jernih, dan, yang paling penting, riwayat keluarga yang tidak menunjukkan perbedaan pendapat selama 3 generasi. Mereka dipisahkan dari keluarga mereka dan dikirim ke kamp pelatihan khusus di mana mereka mempelajari segalanya, mulai dari tarian tradisional hingga preferensi kuliner spesifik dari lingkaran dalam. Ketika Anda menjadi pemimpin, para wanita ini hanyalah item baris lain dalam inventaris negara bagian. Mereka adalah sumber daya yang dimaksudkan untuk memberikan layanan, apakah itu kinerja, pijat, atau lainnya. Tapi ada pembusukan psikologis yang dalam pengaturan ini. Setiap senyum yang Anda lihat di ruang perjamuan pribadi adalah taktik bertahan hidup. Tidak ada hubungan manusia yang sejati, karena semuanya dibangun di atas paksaan. Jika seorang gadis gagal melakukan perannya dengan sempurna, konsekuensinya tidak hanya jatuh padanya, itu jatuh pada orang tua dan saudara-saudaranya. Anda dikelilingi oleh orang-orang yang dipaksa untuk mencintai Anda, yang hanya mempertajam isolasi sangkar emas. Anda memiliki kekuatan mutlak, tetapi Anda telah menukar kesempatan apapun untuk hubungan yang tulus. Semua orang di lingkaran dalam Anda ketakutan, dan teror itu adalah satu-satunya hal yang membuat kursi terisi. Mereka tidak melihat Anda, mereka melihat kekuatan yang Anda pegang dan algojo yang berdiri di belakang Anda. Dan itulah masalah sebenarnya, karena saat Anda mengawasi punggung Anda untuk seorang pembunuh, tubuh Anda sendiri sudah merencanakan pengkhianatannya sendiri. Karena Anda adalah dewa, Anda tidak pernah bisa dilihat sebagai orang sakit. Dalam sistem di mana Anda dipasarkan sebagai dewa yang hidup, Anda tidak diizinkan untuk menjadi fana. Anda adalah matahari bangsa, dan matahari tidak terkena flu atau mengatasi tekanan darah tinggi. Tetapi kehidupan seorang diktator adalah resep untuk bencana medis. Anda berada di bawah tekanan terus-menerus, Anda merokok lilas, dan Anda telah mengembangkan selera berbahaya untuk kemewahan impor mahal seperti keju Swiss Emmental dan anggur Prancis yang berat. Berat badan Anda berfluktuasi dengan liar, dan setiap kali Anda menaiki tangga, pers internasional mencari napas yang sulit atau pincang.
Ketika Anda menghilang dari pandangan publik selama beberapa minggu karena asam urat Anda bertindak atau jantung Anda berjuang di bawah berat badan Anda, dunia akan berputar. Badan intelijen mulai melacak kereta pribadi Anda dan kapal pesiar mewah Anda, mencari tanda-tanda stroke atau kudeta. Anda adalah tahanan propaganda Anda sendiri. Bahkan tim medis Anda adalah ancaman. Bayangkan menjadi dokter pribadi bagi seorang pria yang dapat mengirim seluruh keluarga Anda ke kamp kerja paksa jika Anda memberinya diagnosis yang tidak ingin dia dengar. Mereka tidak akan menyuruh Anda menurunkan berat badan. Mereka akan memberitahu Anda bahwa Anda terlihat kuat. Mereka tidak akan menyuruh Anda berhenti merokok. Mereka hanya akan memastikan ventilasi di kantor Anda lebih baik. Anda dilenyapkan oleh orang-orang yang seharusnya menyelamatkan Anda hanya karena mereka terlalu takut untuk jujur, dan mereka bukan satu-satunya yang menunggu tanda kelemahan. Paranoia ini mengikuti Anda pulang. Ketika Anda melihat anak-anak Anda tidak hanya melihat warisan Anda sedang melihat pengganti potensial Anda. Anda harus mencari tahu mana di antara mereka yang memiliki naluri monster yang cukup untuk menjaga mesin brutal ini tetap berjalan setelah Anda pergi. Di dinasti Kim, keluarga bukanlah sistem pendukung. Ini adalah daftar saingan. Anda ingat apa yang terjadi pada paman Anda, Jang Song Taek, dieksekusi karena dia mendapatkan terlalu banyak pengaruh. Anda ingat saudara tiri Anda, Kim Jong Nam, dibunuh di bandara asing dengan senjata kimia karena dia adalah ancaman potensial terhadap legitimasi Anda. Lalu ada saudara perempuanmu, Kim Yo Jong. Dia adalah alter ego Anda. Orang yang menangani propaganda dan ancaman agresif terhadap Barat. Dia setia saat ini, tetapi dalam sistem di mana kekuasaan itu mutlak, tidak ada yang namanya nomor 2. Setiap kali dia mendapat perhatian internasional atau pujian karena kecerdasan politiknya, sebagian kecil dari Anda harus bertanya-tanya, apakah dia aset terbaik Anda atau ancaman terbesar Anda? Akhir-akhir ini, Anda membawa putri kecil Anda, Kim Ju Ae, ke peluncuran rudal dan parade militer. Ini adalah sinyal kepada para jenderal bahwa garis keturunan berlanjut, tetapi juga merupakan peringatan bagi semua orang. Kursi dicadangkan. Anda bukan seorang ayah atau saudara laki-laki. Anda adalah CEO bisnis keluarga di mana satu-satunya cara untuk pensiun adalah di peti mati. Tapi garis keturunan bukan satu-satunya hal yang membusuk dari dalam. Ideologi yang membuat Anda tetap berkuasa dibangun di atas fondasi pasir. Lelucon terbesar dari semuanya adalah ideologi Juche tentang kemandirian. Anda memberitahu rakyat Anda dan dunia bahwa Korea Utara adalah negara yang bangga dan merdeka, yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Itu benar-benar bohong. Negara ini adalah parasit, itu bertahan karena Jang Madang, pasar gelap ilegal yang awalnya coba dihancurkan negara, tetapi sekarang diandalkan karena sistem distribusi resmi gagal beberapa dekade lalu. Itu bertahan dengan transfer minyak dari kapal ke kapal di tengah lautan untuk menghindari sanksi. Itu bertahan dengan amal Cina yang enggan, yang menjaga lampu tetap menyala cukup untuk mencegah krisis pengungsi besar-besaran di perbatasannya sendiri. Kemandirian yang Anda khotbahkan sebenarnya adalah eksploitasi diri. Anda mengirim buruh Korea Utara ke hutan Siberia atau lokasi konstruksi di Timur Tengah dan mengantongi hampir semua upah mereka. Anda menjalankan Office 39, sebuah departemen rahasia yang didedikasikan untuk mencetak uang palsu senilai $100 Amerika Serikat, memproduksi sabu, dan meretas bank internasional untuk menjaga rekening pribadi Anda tetap penuh. Peretas Anda, Grup Lazarus, telah mencuri miliaran mata uang kripto, menjadikan Anda perampok bank digital paling sukses dalam sejarah. Negara ini bukan negara bagian, itu adalah perusahaan kriminal dengan kursi di PBB. Anda tahu bahwa jika aliran uang curi pernah berhenti, para jenderal yang membungkuk kepada Anda hari ini akan menjadi orang yang memegang tali besok. Tapi Anda dapat membeli seorang jenderal. Anda tidak dapat membeli sebuah ide. Ketakutan bukan hanya tentang uang atau makanan. Ini tentang ide. Inilah sebabnya mengapa Anda mengesahkan hukum pemikiran anti-reaksioner. Bagi dunia luar, itu terlihat gila. Mengapa kekuatan nuklir takut pada seorang remaja yang menonton K-drama? Tapi Anda tahu kebenarannya. Romcom Korea Selatan lebih berbahaya daripada rudal Amerika. Jika seorang gadis di Pyongyang melihat seorang gadis di Seoul mengenakan gaun cantik, mengendarai mobilnya sendiri, dan mengeluh tentang sesuatu yang kecil seperti stres kerja, seluruh narasi Anda runtuh. Selama 70 tahun, Anda telah memberitahu mereka bahwa Selatan adalah pemandangan neraka pengemis kelaparan dan boneka Amerika.
Satu stik USB dengan serial Netflix dapat membatalkan pencucian otak selama 7 dekade. Anda tidak hanya menjaga perbatasan, Anda menjaga pikiran manusia. Anda harus mengeksekusi orang karena kejahatan budaya, karena jika warga Anda menyadari bahwa mereka telah hidup dalam mimpi buruk yang dikuratori sementara tetangga mereka hidup di masa depan, takhta Anda tidak akan bertahan seminggu lagi. Anda berperang melawan rasa ingin tahu, dan itu adalah perang yang belum pernah dimenangkan oleh siapapun dalam jangka panjang. Saat matahari terbenam, keheningan yang mengikutinya bukanlah kedamaian, itu adalah suara negara yang menahan napas. Saat malam tiba di seluruh negeri, lampu padam. Hanya distrik elit yang memiliki kekuasaan. Dari luar angkasa, Korea Utara terlihat seperti lubang hitam antara cahaya terang Cina dan Korea Selatan. Anda berada di istana Anda, dikelilingi oleh keamanan berteknologi tinggi, baterai anti pesawat, dan tembok keheningan. Anda telah menghabiskan hari itu disembah, tetapi pada dasarnya Anda adalah tahanan bernilai tinggi. Anda tidak bisa berjalan-jalan, Anda tidak dapat melakukan percakapan yang jujur, dan Anda bahkan tidak dapat memastikan makanan Anda tidak diracuni oleh orang-orang yang menyajikannya. Anda adalah pusat alam semesta, tetapi alam semesta adalah tempat yang sangat dingin dan sangat gelap. Kapal hantu yang terdampar di pantai Jepang adalah simbol sebenarnya dari pemerintahan Anda. Ini adalah perahu nelayan kayu yang diisi dengan kerangka pria yang Anda kirim ke laut. Anda menuntut kuota yang lebih tinggi, jadi mereka pergi lebih jauh dengan kapal yang tidak dibuat untuk laut dalam, tanpa bahan bakar dan tidak ada jalan pulang. Mereka mati untuk kampanye loyalitas Anda. Mereka adalah bukti fisik dari sistem yang memperlakukan manusia seperti bahan bakar untuk api yang hanya membuat satu orang tetap hangat. Duduk di takhta itu bukan tentang kekuasaan. Ini tentang teror apa yang terjadi jika Anda mengundurkan diri. Tidak ada yang namanya mantan, pemimpin tertinggi. Hanya ada Kim yang saat ini bertanggung jawab dan yang berada di peti mati kaca. Ini adalah hukuman mati dalam gerakan lambat. Anda telah menukar kebebasan sederhana menjadi siapa-siapa dengan kesengsaraan mutlak menjadi dewa di negara yang perlahan-lahan kelaparan di balik tirai senyum paksa dan pared militer. Sejarah di sini penuh dengan kontradiksi gelap ini. Lihatlah ayahmu Kim Jong-il. Dia sangat terobsesi dengan sinema sehingga dia memiliki seorang sutradara Korea Selatan terkenal dan mantan istrinya yang diculik dari Hong Kong. Dia menyimpannya selama bertahun-tahun, memaksa mereka untuk membuat film propaganda seperti Pulgasari, versi tiruan dari Godzilla. Dia pikir dia bisa mencuri bakat dan memaksakan kreativitas di bawah todongan senjata. Ini adalah metafora pamungkas untuk rezim mencoba membuat dunia mencintai Anda sambil memegang pisau ke tenggorokannya. Pada akhirnya Anda hanyalah seorang pria di ruangan yang mahal dan sepi, menunggu hal yang tak terhindarkan. Anda telah membangun dunia di mana semua orang menjadi korban, termasuk orang yang paling atas. Ini adalah siklus kebrutalan tanpa jalan keluar, hanya jalan panjang dan dingin menuju akhir yang dapat diprediksi